Halo, jumpa lagi dengan Saham Store Analytics. Bersama saya, Usman Hidayat. Apa kabar, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yang menurut saya relevan menanggapi transaksi hari kemarin ya, yakni risiko global yang tendensinya meningkat dan bagaimana cara kita memilih saham dalam situasi seperti ini. Dan kemarin tampaknya seluruh indeks utamanya IHSG, LQ45 dan JI menguat ya. Namun penguatan ini tidak didorong oleh eh, transaksi atau aktivitas dan nilai transaksi yang tinggi, eh, dan sebaliknya dia banyak saham-saham dengan harganya murah atau dengan kenaikan volume transaksi kemarin ya. Jadi kita coba bagaimana cara memilih saham berlandaskan filter aktivitas transaksi yang tinggi, namun dengan volatilitas yang rendah dan return positif ya. Ibu, kembali saya harus mengingatkan bahwa ini pendapat pribadi, independen, tidak ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi, eh, merekomendasikan atau mengajak Bapak Ibu untuk melakukan pembelian dan penjualan saham tertentu ya. Disarankan atau diharuskan Bapak Ibu untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan, termasuk di dalamnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Kemarin indeks menguat 1,32% dan LQ45 dan DI30 juga sama-sama menguat masing-masing 1,08% dan 1,52% ya. Jadi ada kembali dorongan kenaikan indeks. Namun kalau kita cermati, uh, ya secara keseluruhan bahwa pelaku industri menyambut baik tarif Trump 19%, indeks menguat namun volatilitas tinggi terkait spekulasi Trump akan pecat Powell ya. Namun di sepanjang hari kemudian pernyataan itu dicabut kembali dan Trump menyatakan bahwa tidak ada maksud untuk memberhentikan Gubernur Bank Sentral Amerika, The Fed, Powell ya. Tapi tampaknya bahwa tarik-menarik antara keinginan untuk menurunkan suku bunga dan tetap tahan di suku bunga tinggi masih akan berlangsung hingga mungkin 3 bulan ke depan ya menurut saya, karena para pelaku pasar masih menghendaki independensi Bank Sentral AS, apalagi dengan tekanan peningkatan bea masuk impor ya yang akan meningkatkan harga barang dan jasa di konsumen akhir, yang ini akan menimbulkan dorongan inflasi tinggi. Karena itu belum saatnya Bank Sentral AS untuk menurunkan Fed Fund Rate ya. Hari ini tadi pagi Wall Street ditutup menguat, bahkan mencatat rekor tertinggi. Kemudian ada berita incar pasar Asia Tenggara, Rusia genjot ekspor gandum ke Indonesia dan Vietnam, dan rupiah berpeluang melemah pada perdagangan Jumat hari ini ya, utamanya terkait dengan penurunan suku bunga, kemudian juga ada kecenderungan dolar menguat, indeks dolar menguat, dan emas juga naik harganya ya. Jadi sentimennya hari ini kelihatannya agak spekulatif trading ketika para investor menyasar saham-saham murah ya, dan memiliki aktivitas transaksi yang tinggi. Karena itu saya coba bagaimana menyaringnya menggunakan filter aktivitas transaksi ya. Risiko global naik ya, termasuk di dalamnya ketegangan politik ya antara Amerika dan Uni Eropa terkait dengan perang Ukraina dan Rusia, kemudian perang fisik dan perang dagang, pengenaan tarif Trump yang efektif nanti 1 Agustus, menyimpan banyak risiko ketidakpastian dan ancaman dampak CAD ya, current account deficit yang membengkak, ya, yang melebar akibat dari tendensi kenaikan impor dari Amerika, karena surplus di antara CAD komponen utamanya adalah neraca dagang ya. Jadi surplus neraca perdagangan kita ya secara dominan
dikontribusikan oleh perdagangan kita dengan Amerika. Karena itu dikhawatirkan surplus kita dengan Amerika menurun dan ini akan mengancam current account defisit yang melebar. Di samping itu pasti terjadi tarik-menarik kepentingan antara beberapa eksportir ya yang selama ini memasok kebutuhan Indonesia, utamanya adalah China. Jadi China menikmati surplus dagangnya dengan Indonesia, sementara Amerika ingin menurunkan defisit dagangnya dengan Indonesia. Tampak ini akan ada kecenderungan perang kepentingan antara Amerika dan China terhadap Indonesia ya. Tentu saja beberapa produk yang dirakit di China masih akan dikenai tarif ya, tarif impor Indonesia. Namun antara kedua negara ini kepentingan yang saling bertentangan. Mudah-mudahan tidak akan menimbulkan presiden buruk terhadap ekonomi Indonesia dalam jangka panjang ya. Ibu sekalian, market secara keseluruhan kemarin positif ya, namun likuiditas dan kualitas transaksi tendensi menurun ya. Tendensi menurun, namun volatilitas intraday-nya meningkat ya. Kemarin ditutup seperti ini, kemudian volatilitasnya relatif menurun ya, terus berlanjut penurunan ini, menandakan bahwa indeks secara umum dalam tren penguatan, ya, ini dalam 1 bulan 21 hari, ini dalam 3 bulan 63 hari positif, kemudian alfa LQ45 negatif dan negatifnya membesar ya, Bapak Ibu sekalian yang sementara memiliki portofolio atau bermaksud mentransaksikan saham-saham LQ45 harus lebih ketat memilih saham-saham yang memiliki potensial uptrend ya, karena alfanya semakin negatif. Lain halnya dengan DI yang masih positif, namun dalam sebulan terakhir di saham syariah, indeks syariah ini cenderung netral ya, jadi alfanya menurun. Kemudian moving average menunjukkan penguatan, momentum juga menunjukkan penguatan, momentum dalam sebulan terakhir. Kemudian average volume ini ada peningkatan untuk LQ45 dari 4,44 miliar saham menjadi 5,18 miliar saham. Jadi untuk LQ45 menyasar saham-saham dengan harga yang relatif murah sehingga volumenya meningkat. Namun secara keseluruhan pasar indeks ini relatif sama ya, atau sedikit peningkatan volume saham yang ditransaksikan. Demikian untuk DI tanpa konsolidasi lebih sedikit yang ditransaksikan secara volume, artinya dia menyasar saham-saham dengan harga lebih tinggi secara umum ya. Average value ya untuk saham secara keseluruhan indeks pasar menurun ya, kalau kemarin ada di angka sekitar 15 triliun kemarin 2 hari yang lalu maksud saya, dan kemarin hanya 12,28 triliun, jadi ada konsolidasi sedikit meskipun trennya masih menguat ya. Kemudian untuk LQ45 juga menurun ya, dari 6,49 triliun menjadi 5,54. Demikian juga untuk DI 30 ya, jadi ada likuiditas transaksi yang menurun, ya, namun trennya masih menguat ya. Dari segi volatilitas masih ada penurunan ya, kemudian LQ45 juga menurun dan D30 sedikit meningkat ya, namun tipis ya. Jadi volatilitas dan likuiditas tendensinya menurun ya. Kemudian dari segi value ada penurunan karena kemarin disumbang oleh saham big cap seperti Mandiri ya, dan 45 dari 350 persen menjadi 23,96%. Demikian untuk FDI 30, namun saham keseluruhan ya, volatilitas nilai transaksi menurun ya, dari meningkat dari 29,45 ke 34,9. Jadi fenomena ini membuat kita lebih seksama memperhatikan saham-saham di dalam kelompok indeks tertentu, bagaimana tren atau tendensi perubahan indeks atau harga saham ya. Kita lihat saham dengan most aktif ya, ada 8 saham yang berhasil saya jaring ya dari 100 saham, yakni dengan kriteria average frekuensinya lebih besar dari 7.000 ya sehari, 7.000 kali saya dapatkan ini data 7.000 ya. Anpam, Astra, Bank BRI, Bank Syariah ya.
hingga PGO ya, Pertamina Geothermal. Kemudian average value-nya di atas 5 miliar dalam seminggu, kemudian return-nya positif. Volatilitas dari trade value-nya kurang dari 100% untuk 1 minggu terakhir. Kemudian kualitas dari trade frekuensinya kurang dari 60% seminggu terakhir dan kurang dari 70% untuk 3 bulan terakhir ya. Tanpa bahwa saham-saham ini yang mencatatkan net buy seperti ini ya, ada 4 saham. Maaf, saya menunggu. Ada 4 saham yakni Bank BRI, Pertamina Geothermal, Astra, dan Bank Syariah. Dalam kemarin, namun dalam seminggu terakhir masih ada Indosat ya, jadi ini patut dipertimbangkan. Kemudian secara fundamental, ini price earning ratio-nya, ini adalah residual ya, di bawah 30. Kemudian Bapak Ibu saya perkenalkan ini ada earning per share change ya. Jadi kalau ingin melihat secara fundamental bagaimana perubahan laba per saham, ini bisa di sortir ya, di sorting dari yang negatif menjadi positif atau dari yang positif change ya, dan ini Antam, PGO, JPFA, Bank BRI ya, ini patut menjadi pilihan. Namun sekiranya memiliki portofolio yang masih menunjukkan negatif change ya, ini harus dipertimbangkan bagaimana transaksi hari ini ya, apa profit taking atau stop loss ya, indikasi target price dan stop loss ya. Secara syariah ya, ini ada 7 dari 8 saham ini masuk dalam saham syariah ya, Bapak Ibu yang bergerak di transaksi syariah. Kemudian less aktif ada 10 saham ya. Ini kembali berdasarkan kriteria yang sama di atas 7.000 transaksi per hari. Kemudian average value-nya di atas 5 miliar rata-rata dalam 1 minggu, dan volatilitas dari trade value-nya di bawah 80 ya, di bawah 80. Kemudian yang 3 bulannya di bawah 240 ya, untuk supaya kita memperoleh sebuah angka yang relatif sebarannya konsisten ya, karena sebaran data 3 bulan tidak sama dengan 1 minggu dan 1 bulan, sehingga kriterianya harus kita ubah ya. Kemudian volatility of trade frequency di bawah 60 dan ini di bawah 70 ya. Jadi baru ada 10 saham, silakan di foto ya. Kemudian valuasinya ya, net foreign yang masih net buy adalah ada 8 dari 10 saham ya. Ada Alfamart ya, Pegas ya, ini patut dipertimbangkan. Price earning ratio-nya tetap sama seperti yang dari di awal, kurang dari 30 kali, dan earning growth-nya ya per week ya, dari dibanding minggu sebelumnya. Jadi ini sangat sangat ini ya, sangat di depan ya, karena ini per minggu gitu ya, front loading ya, di depan. Ini ada Mika, NRT, SMA, sekiranya memiliki portofolio yang menunjukkan perubahan laba mingguan yang negatif atau perubahan data laba mingguan ya, yang saya ambil dari data publik seperti ini, dan sekiranya ada perubahan intraday, Bapak Ibu bisa mempertimbangkan target price dan stop loss ya. Secara syariah ya, ada 7 dari 10 saham yang Bapak Ibu bisa transaksikan yang aktif di transaksi syariah. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sajikan. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like ya, subscribe, dan share kepada teman-teman komunitas lain agar bisa memberikan manfaat pada lebih banyak orang ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.